Orang Timur punya tradisi bertandang ke makam leluhur. Tak heran, beberapa makam tua jadi populer di mata para penikmat ziarah kubur. Satu di antaranya, makam Ki Ageng Wonokusumo di Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ki Ageng Wonokusumo merupakan keturunan Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir. Dia diyakini menerima wahyu bagi kelahiran Keraton Mataram. Melalui sejarah panjang, Mataram meninggalkan jejaknya pada Yogyakarta sekarang. Siapa sebenarnya Ki Ageng Wonokusumo? Malam ini saya sedang berada di petilasan Ki Ageng Wonokusumo yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Yogyakarta. Konon banyak orang yang datang untuk meminta berkah dan hajatnya pun juga dikabulkan. Siapa dan bagaimana sosok beliau? Untuk cerita lebih lengkapnya sudah ada Pak Karnoto. Bapak Karnoto. Assalamualaikum Pak. Ya. Bisa diceritakan Pak, siapa sosok Ki Ageng Wonokusumo Pak? Yang Ageng Wonokusumo niku kagungan sahabat cacahe 9. Sejak kapan ada petilasannya beliau di sini Pak? Berangkate pembubaran Mojopahit. Apa benar Pak banyak masyarakat yang datang ke sini dan doa untuk meminta berkah seperti itu Pak? Pernah. Seperti apa? Seperti yaitu orang yang belum duwe sulami supaya bisa untuk sulami. Nek ana ning wong nyambut gawe nang pemerintah supaya njaluk diunggahke pangkate ono. Terus ana neh sing dinarani wong bakul supaya iso lancar. Kalau ini Bapak, makhluk yang ada di sini itu berupa apa aja Pak? Wujude ingun-ingunan. Yang Ki Ageng Wonokusumo singa. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Setelah mendengar cerita tadi Pak, mitos apa yang akan kita ungkap pada malam Ya, ini? mungkin sebuah fenomena lagi ya di tengah masyarakat kita ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah masalah, mereka banyak yang mencari solusi ke tempat-tempat seperti ini ya, sebuah makam, sebuah petilasan gitu. Kalau petilasan itu kan memang tidak ada jasad yang dimakamkan gitu. Ini menarik juga untuk kita coba ungkap, terutama tentang sosok Ki Ageng Wonokusumo itu yang menjadi target para pencari-pencari berkah gitu dalam mereka mencari solusi dalam kehidupan mereka. Ini mungkin menarik untuk nanti coba kita ungkap tentang apa keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini, apakah mereka turut andil dalam mengabulkan segala permohonan atau permintaan para peziarah atau tidak. Mungkin nanti kita akan coba telusuri lebih dalam lagi dalam mediumisasi. Waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saya dipanggil di sini? Ya, kami hanya ingin mengetahui tentang tempat ini. Tapi sebelumnya boleh tahu siapa Anda? Saya adalah datang dari daerah timur. Kalau Anda sendiri melihat banyak sosok makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitar makam ini atau petilasan ini? Banyak bermacam-macam makhluk yang ada di sini. Untuk kalian tahu. Apa aja jenisnya yang Anda ketahui, yang Anda lihat? Saya hanya seorang yang bersemayam di tubuh ini. Ya. Bersemayam. Saya dulu adalah seorang penari. Seorang penari. Ya. Maka dari itu saya mohon kepada Anda izinkan saya istirahat sejenak di sini. Maksudnya Anda kesini hanya Jika mampir? nanti kalian akan memanggil seseorang akan memberikan semua cerita yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Tiba-tiba ada yang berubah dalam diri Umi. Bersamaan, ada makhluk merasuk ke mediator lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami, Anda boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Anda keluar dulu ya. Boleh tahu Anda siapa? Saya Putri. Nyi Ageng Sekar Kusumo. Nyi Ageng Sekar Kusumo. Sudah lamanya ada di sini, Nyi? Sudah lama di sini. Di mana tempat tinggal Nyi Sekar? Tunggu dulu. Ya. Ada apanya? Kita sudah mengajukan kesepakatan. Kesepakatan apa? Anda tidak boleh ada di sini. Kenapa memangnya Anda terganggu atau tertusik dengan kedatangan Bapak Hakim? Benar. Sepertinya makhluk ini tidak menyukai keberadaan Pak Hakim. Ya, mungkin tersinggung dengan warna hijau ini ya. Apanya bisa berbagi informasi tentang makam Ki Ageng Wonokusumo? Sosok beliau itu tidak lepas dari manusia yang penting menguasai tanah ini. Memangnya apa yang dia lakukan sehingga dia dianggap penting oleh masyarakat di sini? Sangat penting karena beliau sangat dekat oleh dua tokoh orang itu, Dua tokoh orang itu maksudnya siapa, Nyi? Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Penganahan. Kenapa beliau bisa sampai di sini, Nyi? Bisa dua orang itu, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Penganahan, dia diberitahukan dari salah satu seorang sunan. Beliau mengatakan bahwa di antara keturunan mereka akan menjadi raja di tanah ini. Sunan siapa yang mengatakan itu? Sunan Kalijaga. Terus apa sih yang mereka lakukan setelah Sunan Kalijaga bicara bahwa di antara keturunan mereka akan lahir raja di tanah ini, Pak Ahmad? Ki Ageng Giring, Anda tahu dia mendapatkan suatu isyarat dalam tidurnya Berupa? bahwa dia harus memetik salah satu buah Buah apa itu yang Anda? Dua apa? buah kelapa. Tap di dua dunia. Memangnya ada apa sih di balik buah kelapa itu? Ada artinya? Iya, saya sudah katakan beliau harus jauh dari saya. Ya. Kemudian setelah itu, nih, Dia akan Giring memetik buah kelapa itu di belakang rumahnya ketika dia terbangun dari tidurnya. Tapi karena masih gelap, dia belum merasa haus. Lalu ia simpan kelapa itu. Kenapa tidak kemudian keluar dari tubuh ini, lantas Anda Lalu dia duduk di pergi sampingnya menjadi masalah? untuk bekerja. Kasihan Maka dia pemilik merasa ini lelah yang dan merasa merasa haus. Nah, terus setelah ini keluar, Lalu kita datang dialog dengan Anda ngomong apa? setelah itu ketika ia datang, dia merasa bahwa tidak ada orang. Maka ia datang melalui pintu belakang rumah. Ya, Anda Dia bisa akan tahu. Giring, tetapi apa yang mereka lakukan? Ki Ageng Penganahan masuk melalui pintu belakang rumahnya dan melihat ada sebuah kelapa. Anda tahu apa yang dilakukan? Meminumnya? Benar, Kemudian apa yang terjadi ketika dia meminum? perpecahan, Maksudnya? perselisihan, dan permusuhan. Dan terjadi perkelahian di antara mereka seperti itu. Jelas Ki Ageng Giring kecewa. Berarti boleh disimpulkan bahwa Ki Ageng Wonokusumo itu anak dari Ki Ageng Giring. Benar,
Seharusnya dia yang menjadi raja, Harusnya dia menjadi raja. tetapi anaknya Ki Ageng Pamanahan yang jadi raja. Benar. Siapa kalau anaknya Ki Ageng Pamanahan, siapa yang jadi raja? Siapa namanya? Raja Mataram. Raja Mataram keberapa? Dan saya penasaran sama sosok Nyi Sekar sendiri. Kenapa bisa ada di sini dan kenal begitu dekat dengan beliau? Kalau boleh tahu, Anda ini sebenarnya siapa? Apa ada keterkaitan dengan Ki Ageng? Keterkaitan ada karena saya selalu ada bersama orang-orang yang ingin mempunyai kekuasaan. Orang-orang yang selalu bergejolak, orang-orang yang selalu penuh amarah, Emosi. dendam. Jadi maksudnya makhluk sejenis Anda ini selalu ada ketika manusia berperasaan dendam, emosi, marah. Dan dia seorang tokoh karena saya di sini juga karena utusan dari tokoh di sini. Sosok yang kalian kenal. Di sini ada emosi. Paling benci sama saya. Benci. Ya Anda kelihatannya baik, kelihatannya memasyarakat gitu, padahal ya banyak masyarakat yang Begitu juga tertipu. dengan kamu. Kata siapa? Terlihat baik, Ya, tapi hatimu busuk. Memang hati itu milik Allah, dan Anda tidak mengetahui sedikit pun tentang hati. Baik buruk seseorang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Wong saya tahu Anda dari selatan kok. selatan mana? Selatan sini, laut. Mana sih Putri? Tiba-tiba makhluk Nyi Sekar tadi mengamuk kepada Pak Hakim karena dibilang dia adalah sosok dari selatan dan mulai melakukan penyerangan terhadap Pak Hakim. Tenangin aja Anda. Tenangin diri Anda. Saya suka mendengar katanya banyak masyarakat yang datang ke sini. Apa sih yang mereka lakukan di sini? Saya tidak menyuruh mereka datang, Iya, tapi mereka sendiri yang datang ke sini. iya. Apa yang mereka lakukan di sini? Permohonan Seperti apa? agar dilancarkan apa yang dia inginkan. Apa dikabulkan oleh makhluk sejenis Anda atau Anda mungkin mengabulkan atau bagaimana? Saya hanya menerima. Selanjutnya bukan urusan saya. Menerima, memangnya apa yang mereka bawa? Saya hanya menerima persembahan mereka. Apa sih yang mereka persembahkan biasanya? Bunga-bunga, makanan. Saya juga pernah mendengar cerita katanya kalau mau bertemu dengan sosok Ki Ageng Wonokusumo itu sebelum melihat Ki Ageng akan ditampakkan wujud hewan berupa singa dan ular. Oh, singa yang ini. Iya. Memangnya itu ada tanda apa sih? Kenapa harus singa? Itu raja, penguasa. Berarti maksudnya Ular itu ikatan. Setelah dia menjadi pemimpin, dia akan mengikat bawahannya agar tunduk dan patuh pada perintah-perintahnya. Tak lama, Umi sadar. Adapun di Labuan Banten, ada sebuah makam seorang tokoh setempat. Namanya terlalu panjang untuk diingat. Dialah Syekh Aki, Mas Raden Jaya Tumenggung Agung Jagaraga. Nampaknya bukan nama panjang itu yang membuat Raden Tumenggung Agung dipuja hingga wafat.
Namun, jejak kebaikan yang tertinggal turun-temurun. Terdapat sebuah makam karomah di daerah Badur, Rancaterep, Labuan Banten. Makam ini banyak sekali dikunjungi oleh para peziarah dan masyarakat mempercayai adanya berkah yang didapat apabila berziarah ke tempat ini. Dan sekarang di samping saya sudah ada Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Ini Bapak Tony ini salah satu yang sering berziarah ke sini, Pak. Iya. Sebenarnya ini makam siapa sih, Pak? Makam Aki Mas Radenjaya Tembung Agung Jakarta. Nah, Bapak kan salah satu yang sering berziarah. Iya. Pernah mendapatkan berkah apa gitu, Pak? Ya alhamdulillah banyak keajaiban bagi saya gitu ya. Istri saya hamil, terus saya ngelamun gimana caranya posisi janin itu sungsang. Tiba-tiba malam Kamis saya mimpi itu suruh ngambil tanah gitu. Terus saya ambil tanahnya tersebut, terus saya ditempel sama saya ke dada istri saya. Alhamdulillah lahirnya tuh selamat. Terima kasih banyak Pak Tony. Sama-samanya. Ya. Saya sudah mendengar pembahasan Pak Tony dan beliau mengatakan dia mendapatkan berkah setelah berziarah di sini. Itu Pak sendiri bagaimana? Cuma memang yang harus dipahami bahwasanya keberkahan itu hanya milik Allah. Bukan berasal dari makam, bukan berasal dari segala sesuatu, tetapi Allah yang memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin salah satu wasilahnya dengan keikhlasan kita berzikir kepada Allah gitu. Bukan melalui permohonan kepada makam gitu. Itu yang harus dipahami. Ada cerita apa di balik makam ini? Siapa ini? Temenggung. Oh, Temenggung. Narawan Kedari. Ya. Saya belum kenal itu Temenggung, nama panjangnya aslinya siapa ya? Temenggung Raden Kusamba. Kalau saya boleh tahu ini di samping-samping makam Temenggung itu ada makam siapa saja ya? Itu para nabi. Para nabi. Nabi apaan? Nabi Ijib. Nabi Rasul gitu. Mungkin. Emang bisa memberikan apa? Makam-makam itu bisa memberikan apa? Hayang naon bae dia. Hayang kaya beunghar. Hayang beunghar mah ulah. Oh, kunaon? Ulah teu sudi aing. Ziarah ke sini biasanya suka meminta apa sih? Hah? Mereka berdoa untuk apa? Jelema nu doa ka dia eta kumaha kahayangna. Jadi urang mah teu bisa ngetakeun gitu. Anda minta disembuhkan penyakit misalnya? Insya Allah Iya. dicagerkeun. Memangnya yang suka mengabulkan keinginan orang yang berziarah ke sini siapa sih? Yang mengabulkan keinginan itu bukan saya. Terus siapa? Oh. Iya kan. Jadi kalau misalnya ada peziarah mintanya ke Anda misalnya gitu, Nggak bisa. nggak bisa. Jadi tetap aja Allah yang mengabulkan. Aing dek balik. Iya, Guys, sakit bae. Iya. Guys, yuk. Guys. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bismillah. Tak disangka, Umi juga yang terkena imbas energi. Tetap di Dua Dunia. Kami kesini datang untuk mengetahui tentang makam yang ada di sini. Ada yang mengetahuinya? Anda tahu beliau siapa? Tidak. Siapa beliau? Rangga Kencana. Bagaimana kehidupan zaman dulunya? Beliau pernah hidup di masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa. Ada hubungannya beliau dengan Sultan Ageng Tirtayasa? Ada. Apa? Dia sangat dekat dengan salah seorang putranya yang bernama Syekh Yusuf. Lalu katanya dahulu beliau mempunyai pesantren. Tapi pesantren ini hancur. Hancur karena kenapa? Penjajah menindas Apakah semua santri-santrinya juga meninggal? Sebagian berhasil melarikan diri dari
Nadia, pertahankan agama. Anda tahu ya, pasti banyak orang yang datang ke sini untuk berziarah. Dan dari kabar juga bahwa apa yang mereka doa di sini banyak terkabul gitu. Itu bagaimana bisa? Kenapa? Memohon makam ini akan beliau senang. Kenapa ketika datang ke tempat ini bukan dalam rangka mengingat mati? Manusia akan mati. Apa yang sudah mereka bawa? Sampai kapan kau hidup? Apakah kau tahu besok kau masih hidup atau tidak? Perbuatan baik apa yang sudah kau lakukan hari ini? Apa? Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Ada nggak makhluk-makhluk sebangsa Anda gitu di alam Anda yang memang membantu manusia, baik diminta maupun tidak diminta? Rangga Kencana pernah berpesan kepada para santri, diamlah kamu jika ucapan membawa keburukan. Berkatalah engkau jika kata-katamu membawa doa. Akhirnya, Umi sadar. Pak Hakim, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan mediumisasi. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil, Pak Hakim? Ya, yang pertama intinya sih sebenarnya karakter makhluk ya. Seperti itulah ketika kita bersinggungan dengan makhluk gaib. Kadang ada memang yang ngomong apa adanya, kadang juga ada yang ngomong-ngomong godaan-godaan yang menguji keilmuan kita, kedalaman pengetahuan kita tentang makhluk. Kalau kita tidak memfilter apa yang kita terima informasi dari gaib, karena apa, dia akan tersesat dan terjumus ke dalam jurang kesesatan. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Sama-sama. Rangga Kencana pernah berpesan kepada para santri, diamlah kamu jika ucapan membawa keburukan. Berkatalah engkau jika kata-katamu membawa doa.